Nah, lama-lama tarikh Islam itu saya pelajari, tauhid, iman, rukun Islam saya pelajari, menarik juga ini gitu loh. Sampai kelas 2 saya doanya yang tadinya doa dengan bahasa yang umum, saya doanya dengan bacaan Al-Fatihah itu. Masya Allah. Waktu itu masih agama Buddha saya. Kamu mau milih ujian apa gitu? Saya katakan agama Islam. Saya bingung juga, agama saya ini kan ya agama Buddha. Kemudian tetapi pada saat saya compare dengan agama Katolik, rasanya kok jauh sekali. Begitu compare lagi agama Islam, kok beda lagi. Tetapi ada ketertarikan dengan agama Islam. Kami bikin yayasan tuh, Yayasan Amma. Sebenarnya singkatan dari Amal Muslim, Muhajirin, dan Ansor. Kayaknya agama itu nggak mungkin semua agama itu benar, Tuhannya masing-masing ada gitu ya. Hanya ada satu Tuhan. Kalau saya salah pilih, bisa jadi saya nggak masuk surga gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat wakaf. Kembali lagi di Wakaf TV. Ya, tentunya sekarang saya masih berada di Yayasan Amma. Dan kalau tadi atau 2 video sebelumnya itu ada 2 santri ya, mu'alaf yang sudah kita wawancarai, yang kita sudah tahu, sama-sama tahu bagaimana kisahnya. Sekarang nih ada bahasa Jakartanya, ada pentolannya nih. Artinya ada ketua daripada founder juga ya Pak ya, founder daripada Yayasan Amma yang bergerak di bidang pembinaan mu'alaf. Dan alhamdulillah saya sangat bahagia sekali bisa disambut di sini Pak Surya ya. Makasih Pak. Makasih ya. Mudah-mudahan ini bisa jadi apa ya, tambahan amal buat Pak Surya dan keluarga di akhirat kelak ya. Amin. Dan pastinya saya dengan Pak Surya di sini kita akan gimana ya, pengen denger kisah spiritualnya Pak Surya yang tadinya non-muslim atau bahasa kitanya kafir gitu kan, atau non-muslim itu kemudian mau memeluk Islam dan sekarang membangun yayasan pembinaan mu'alaf gitu kan. Nah ini bagaimana itu Pak kisah spiritualnya Pak? Saya sebenarnya sudah tua ya, malu kok. Masih muda. bukan apa mu'alaf yang baru ya. Saya masuk Islam tahun 78. 78 itu sudah lama sekali. Pada saat usia saya 15 tahun. Masya Allah. Kelas 1 SMA. Nah, pengalamannya itu cukup menarik juga tuh. Jadi di SD, saya tuh sekolah di SD Katolik. Jadi tiap pagi, tiap sore, hari-hari itu saya belajar agama Katolik gitu. Karena di sana kan wajib belajar agama Katolik. Kemudian cukup banyak juga informasi tentang agama Katolik, tentang Yesus, tentang Trinitas saya pelajari dengan pemahaman anak kecil ya. Tapi cukup lengket, saya sampai sekarang masih paham sejarahnya Yesus. Nah, kemudian waktu SMP saya dipindah atau masuk ke SMP negeri. Di SMP negeri itu di Samarinda, saya kelahiran Samarinda. Nah, di SMP negeri itu saya waktu pelajaran agama ditanya mau belajar agama apa. Kebetulan nggak ada agama Buddha kan. Ya sudah, saya kalau gitu saya izin di luar aja pas pelajaran agama Islam. Di luar. Kemudian di aula itu saya 2 jam itu digigit nyamuk gitu. Itu mungkin nyamuk yang memang mengantarkan hidayah, membuat saya izin ke guru saya itu, kalau minggu depan boleh nggak saya duduk di kelas? Kalau di kelas kan banyak murid ya, jadi tidak ada nyamuk. Kata gurunya boleh, tapi jangan mengganggu. Dia kan takut saya nggak belajar, ganggu temannya. Nah, sejak minggu depan itulah saya duduk terus di kelas agama Islam. Tidak ngikuti belajarnya secara formal, tetapi mendengar dan berinteraksi secara mata lah, tidak bersuara dengan guru. Bagaimana guru itu menceritakan sejarah Islam, apa itu artinya Islam, apa itu tauhid, apa itu Allah, apa itu Nabi Muhammad, kayak gitu kan.
Nah, lama-lama tarikh Islam itu saya pelajari, tauhid, iman, rukun Islam saya pelajari, menarik juga ini gitu loh. Sampai kelas 2 saya doanya yang tadinya doa dengan bahasa yang umum, saya doanya dengan bacaan Al-Fatihah itu. Masya Allah. Waktu itu masih agama Buddha saya. Saya baca Al-Fatihah, kemudian selesai sekolah baca Wal Asri kayak gitu. Sampai akhir kelas 3. Tapi nggak pernah belajar agama Islam saya. Cuma mendengar aja. Dan memang saya berjanji tidak akan mengganggu. Nah, karena nggak belajar agama Buddha, pelajaran saya kan nilainya 0. Padahal agama itu nomor 1 tuh di ijazah tuh. Iya. Kata guru saya, kamu harus punya nilai ujian ini. Kamu mau milih ujian apa gitu? Saya katakan agama Islam. Alhamdulillah pas ujian SMP itu saya ikut ujian, pas keluar ijazahnya berapa nilai agama saya? 9. Jadi karena semua pelajaran, semua ujian itu bisa saya jawab dengan hampir semua bisa saya jawab. Alhamdulillah nilai saya 9. Nah itu cerita sebelum Islam itu. Saya berinteraksi dengan agama Katolik, agama Buddha di rumah. Jadi orang tua saya itu agamanya Buddha, kegiatannya itu di wihara tiap minggu, anak-anak itu ada sekolah minggu, sana diajarkan tentang dhamma, tentang budi pekertinya agama Buddha, konsep-konsep agama Buddha. Jadi 3 agama itu waktu saya lulus SMP cukup lengket di ini saya. Agama Buddha, agama yang dianut orang tua saya, agama Islam, agama Kristen yang saya pelajari 6 tahun di SD Katolik, kemudian agama Islam saya pelajari 3 tahun di SMP. Nah, pada saat saya seperti itu, saya bingung juga agama saya ini kan ya agama Buddha. Kemudian tetapi pada saat saya compare dengan agama Katolik, rasanya kok jauh sekali. Begitu compare lagi agama Islam, kok beda lagi. Tetapi ada ketertarikan dengan agama Islam. Saya ini agama pasti ada yang benar nih. Akhirnya kalau saya tidak lakukan sesuatu, lalu saya mati, saya khawatir banget tuh mati dalam keadaan nggak benar gitu. Itu pikiran anak SMP, SMA kelas 1. Dan akhirnya mendorong saya harus ngambil sebuah keputusan anak kecil. Saya kemudian konsultasi dengan teman sekolah saya, ya kalau mau masuk Islam membaca syahadat ya. Tapi saya nggak mau ketahuan dulu. Ya nggak apa-apa, baca di depan saya juga bisa katanya. Teman saya itu Yazid Wakid, anak keturunan Arab, tapi ya orang Indonesia keturunan Arab. Dia akhirnya saya mengucapkan syahadat di depan dia, dan ya sejak saat itu saya mengatakan saya itu Islam, tapi belum ngomong ke orang tua. Nah karena seperti itu saya belajar lebih intensif bacaan sholat kayak gitu kan. Bacaan sholat itu apa, kemudian cara saya belajar cukup unik juga, itu saya masih ingat. Saya tulis misalnya Al-Fatihah di kertas, Bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya. Di baliknya tuh saya tulis terjemahnya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dan seterusnya. Itu saya hafalin itu. Kalau saya belajar sholat, saya baca begini gitu. Dan karena orang tua saya mungkin tahu, kakak saya tahu saya tertarik pada Islam, lalu ditawarin untuk hitan. Ya hitan. Setelah hitan ditawari juga, ya kalau memang mau masuk Islam ya diucapkan di depan orang banyak gitu. Akhirnya orang tua saya, ayah sudah nggak ada waktu itu, tinggal ibu. Tadinya ibu waktu saya minta izin nggak diizinkan. Kemudian setelah kakak saya dukung, akhirnya ibu mengizinkan. Diadakanlah selamatan pengislaman, pembacaan syahadat di kampung. Setelah saya syahadat, udah saya berkegiatan di musola kecil di Samarinda sana, dan ya belajar Islam dari waktu ke waktu. Untungnya saat itu tidak terlalu banyak konflik. Iya ya. Tapi tetap aja kayak di rumah kalau ada yang masak
B2, saya juga bingung kan. Lama-kelamaan ibu saya tidak pernah masak B2 lagi. Karena anak-anaknya ada beberapa yang muslim gitu. Kemudian sempat ada dialog-dialog dengan paman saya, dengan bibi saya, kenapa sih masuk Islam katanya. Kan agama kita sudah baik, kenapa sih harus pindah gitu loh. Dan ya, diharapkan saya pindah lagi ke agama sebelumnya. Tapi karena waktu itu secara finansial saya tergantung sama ibu dan ibu tidak melarang, tidak ada konflik, ya sudah, saya sejak SMP itu kelas 1, kelas 2, sejak SMA kelas 1, kelas 2, kelas 3 sudah berkegiatan biasa. Dan setelah kuliah saya sudah kayak agama itu jadi sesuatu yang harus saya pegang. Kalau nggak salah itu semester 1 saya berkegiatan di musola kampus, semester 2 pas saya belajar terus tuh, belajar agama Islam. Di Samarinda, di SMA itu saya belajar tiap malam minggu, nginap di masjid, belajar dengan ustadz yang ada di sana. Kemudian waktu di Jogja juga lebih intensif lagi. Semester 2 kalau nggak salah itu saya sudah bisa khutbah Jumat. Masya Allah. Jadi kegiatan saya tingkatkan lagi di waktu kuliah di Jogja, di UPN Veteran. Ada kegiatan BKK unit aktivitas agama Islam, di situ saya berkegiatan. Nah, sejak saat itu saya terus berkegiatan di kampus. Saya sekolahnya di Fakultas Teknik Kimia dulu. Kemudian waktu itu ya secara spiritual kayak agama itu satu tuntutan, satu pegangan yang nggak boleh dimain-mainkan ini. Sampai akhirnya saya kan waktu itu masih muda tuh, umur 21 kayak gitu. Pengen juga kenalan sama cewek, tapi kan dalam agama Islam saya sudah pelajarin nggak boleh pacaran gitu. Gimana caranya? Akhirnya saya izin sama orang tua. Ada yang saya kenal dan juga berkegiatan dengan kegiatan yang sama. Saya ingin saya lamar aja. Masya Allah. Jadi waktu belum selesai kuliah, saya minta orang tua saya, kakak saya datang melamar. Dikasih, udah saya nikah, belum selesai kuliah itu. Jadi umur 22 saya nikah. Yang istri saya tadi itu orang Jogja, dikasihkan ke saya, tapi janji nggak akan ketemu sebelum lulus. Ya. Nah, memang setelah nikah, orang tuanya sakit, ibunya minta kalau bisa nikah KUA aja. Kalau itu waktu itu nikah dengan tokoh agama aja, nikah secara agama gitu. Akhirnya karena sakit permintaannya dinikahkan, akhirnya nikah secara KUA dan udah kita kumpul dan akhirnya saya bisa punya anak sebelum lulus. Masya Allah. Punya pas lulus itu pulang itu membawa ijazah dan ijabsah dan anak sudah ada anak satu. Nah, itulah cerita saya di Karbit untuk berpegang teguh pada agama Allah. Kemudian ada sedikit pengalaman yang di waktu kecil itu nggak ada yang perhatikan gitu loh. Mu'alaf itu nggak ada yang perhatikan. Orang tahunya ya pelajaran agama itu kan di sekolah. Iya. Di sekolah dia diajarin sholat dan segalanya. Di masyarakat itu kalau ada mu'alaf nggak ngerti mau diapain ini. Saya sering lihat ada yang masuk Islam, ada yang sedih, ada yang ikut bahagia pas ucapkan syahadat gitu kan. Kemudian setelah dia pulang, dia tidur di rumah, dia bangun lagi, nggak ada yang bimbing dulu-dulu. Nah, itu yang menyebabkan setelah saya selesai kuliah, saya bekerja di Kalimantan. Di sana saya berkegiatan lagi di masjid. Kemudian sampai lama, nah waktu dipindah ke Jakarta tahun 2000-an, saya terpikir sudah seharusnya kita punya yayasan yang bisa memperhatikan mu'alaf. Siapa yang bisa memperhatikan mu'alaf? Ya kita-kita ini gitu, yang sudah lebih dahulu masuk Islam. Karena memang semangat itu didukung oleh teman-teman saya di kantor, atasan saya di tempat kerja. Kami bikin yayasan tuh, Yayasan Amma. Sebenarnya singkatan dari Amal Muslim, Muhajirin, dan Ansor.
Muhajirin, Ansor. Muhajirin itu orang-orang yang hijrah kepada Islam, Ansor itu yang menolong. Ya, siapa yang menolong itu? Yang Islam sejak lahir, yang peduli pada mu'alaf, yang hijrah itu yang mau masuk Islam. Alhamdulillah dari waktu ke waktu kita adakan pengajian di rumah saya aja sih. Seperti saat ini kan di rumah. Di rumah itu diadakan pengajian. Nanti ada aja yang datang, ada teman saya mau masuk Islam gitu. Ayo kita coba diskusi kenapa sih dia harus masuk Islam. Kalau sudah memang mantap, kita syahadatkan. Dan dengan yayasan itu kita buat sertifikat pindah agamanya yang nanti dilaporkan ke KUA. Itu berjalan, dan kemudian Yayasan Amma ini karena sejak tahun 2010, 2012 itu makin banyak nih yayasan yang peduli pada mu'alaf. Dan saya juga sudah sibuk di kantor kan, waktu itu usia saya sudah 45, 46 di kantor itu biasanya jabatan itu menyebabkan saya agak susah berkegiatan seperti waktu muda. Nah akhirnya Yayasan Amma ini tinggal pengajian bulanan. Kalau dulu banyak kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan. Nah kegiatan yang di yayasan lain berkembang, kami saat ini melakukan kegiatan yang rutin aja, yaitu pengajian untuk mu'alaf-mu'alaf yang sudah pernah yang berikrar di sini. Kemudian siapa tahu ada yang tertarik bisa diajak ke sini pengajian bulanan itu di rumah ini. Dan ya alhamdulillah rupanya yang dibutuhkan mu'alaf waktu masuk Islam itu ilmu ya. Selain ilmu, manakala ada masalah, dia berharap ada saudaranya yang Islam yang membantu. Karena masalah itu beragam. Misalnya dia setelah masuk Islam, dia harus menghadapi orang-orang yang mengajaknya kembali kepada agama sebelumnya. Nah, bagaimana orang yang mu'alaf ini bisa di feeding, diinformasikan tentang hal-hal yang berkaitan untuk membela keyakinannya. Ada juga yang setelah masuk Islam dan dia dikucilkan keluarganya. Nah ini harus ada teman. Ada yang diusir, ada yang diberhentikan dari tempat kerjanya. Nah hal seperti itu menyebabkan kita mengatakan mu'alaf itu ada dua yang dibutuhkannya. Pertama ilmu, yang kedua kawan. Nah kalau uang kan kita nggak punya nih. Nah kalau dengan ilmu agama, ilmu, kemudian ada kawan, mudah-mudahan nanti ada rezekinya gitu loh. Itu yang kita lakukan. Dan alhamdulillah saya merasa ya saya beruntung gitu loh. Mulai kecil itu peduli pada agama, dan kemudian Allah berikan agama Islam ini tanpa harus mengalami sebuah konflik seperti teman-teman saya itu banyak yang diusir, bermasalah dengan keluarganya. Dan alhamdulillah saya enggak gitu. Saya ya ibu saya nggak ada masalah, kemudian saudara-saudara saya juga ada yang sebagian masuk Islam lebih dulu dari saya, dan kemudian jadilah kita tumbuh di keluarga yang beberapa agama dalam rumah. Ada agama Buddha, ada agama Islam, ada yang pindah ke Katolik juga, tapi ya rukun-rukun aja gitu loh. Ya kita tasamuh, saling toleransi, selama tidak dicampur baur dengan agama, dengan ibadah, ya kita jalan seperti biasa. Mungkin itulah pengalaman saya secara pribadi ya, masuk Islam dan kemudian berkegiatan. Nah, memang apa sih Pak yang sebenarnya waktu itu tuh menyentuh hati Bapak tuh ketika waktu itu sepertinya saya harus memilih Islam nih? Iya. Satu itu tadi, kayaknya agama itu nggak mungkin semua agama itu benar, Tuhannya masing-masing ada gitu ya. Hanya ada satu Tuhan. Kalau saya salah pilih, bisa jadi saya nggak masuk surga gitu. Itu satu yang mendorong saya. Yang kedua, saya kan dengan pikiran anak SMA kelas 1 itu bisa membanding-bandingkan. Ya membandingkan dengan konsep yang saya masuk akal di saya lah. Kalau agama Buddha itu memang Buddha mengajarkan kebaikan, tetapi di sana tidak banyak bicara tentang Tuhan. Ajaran Katolik di sana diajarkan tentang Trinitas yang nggak masuk di akal saya. Agama Islam, ini yang paling cocok ini, dimana saya beribadah tanpa harus membayangkan Tuhannya itu mukanya kayak apa, tangannya kayak apa gitu loh. Saya juga lihat waktu saya sebelum masuk Islam itu ke
masjid, saya lihat di depannya tuh kok kosong ya. Beda dengan agama Buddha, ada altar, ada patung Budanya. Kalau di gereja tuh ada altar juga, ada salibnya. Ini kok Islam tuh kosong. Saya heran juga itu. Sehingga waktu itu bertanya itu Tuhannya Islam tuh yang kayak apa sih? Sampai saya belajar di SMP dan memahami Tuhan itu memang tidak terlihat oleh kita, tetapi keberadaannya itu ada gitu. Jadi keyakinan tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah adalah sesuatu yang menggoda ini. Kalau saya nggak pilih bahaya saya ini. Itu yang menyebabkan saya waktu itu masih muda kan, 15 tahun itu sebenarnya belum masuk kategori bisa memilih sendiri gitu. Masih di bawah 17 tahun. Tapi saya memilih dan kemudian saya ya merasa itulah yang pas untuk saya ya sampai sekarang, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi memang 2 poin itu ya Pak ya, yang tadi memang benar-benar menyentuh hati Pak Surya sehingga Pak Surya Islam yang terbaik. Iya, waktu itu milih-milih gitu. dengan pola pikir anak SMA ya. Betul, wajar sih, karena kan ya masih remaja lah ya. Iya. Maklum lah ya. Nah memang alhamdulillahnya, tapi kan Pak Surya nggak ada pertentangan dari keluarga ya, malah mendukung ya. Ada, ya. Kenapa bisa kayak gitu Pak? Ibu saya itu tipe ibu yang tidak banyak mengetahui agama, tapi yang jelas dia mengikuti agama orang tuanya Konghucu, dan dia di rumah ya ada altar, ada hio kayak gitu. Ya dia ya sebenarnya merasa kecewa juga dengan saya kenapa saya masuk Islam, karena nanti suatu saat saya tidak bisa memberikan pelayanan seperti dia melakukan pada orang tuanya gitu loh. Kan terputus, saya nggak mungkin melakukan di depan altar dan seperti itu. Ya itu dikatakan ibu lah. Tetapi saya katakan ya itulah memang saya tetap ingin memilih Islam dan ibu saya tidak marah gitu loh. Itu poin yang sangat mendasar karena dia tidak merasa saya itu meninggalkan, sehingga tidak ada pertentangan. Akan beda dengan misalnya keluarga Nasrani yang dia tekun ibadah, yang punya keyakinan, tiba-tiba anaknya pindah agama gitu, terasa banget itu. Iya betul. Terasa kayak hilang gitu. Kalau ini enggak. Nah kebetulan saya itu 9 orang bersaudara, saya nomor 8. Masya Allah. Nomor 1, 2, 3, 4, 5 masuk Islam. Oh, alhamdulillah. Di keluarga saya. Nomor 6, 7 tetap Buddha. 8 saya masuk Islam, adik saya 9 masuk Katolik. Jadi keluarga itu ya macam-macam agamanya. Jadi nggak ada pertentangan. Ya kita ingin menunjukkan beragama itu menjadi baik mestinya. Betul. Ibadah silahkan masing-masing, cuma berhubungan dengan kakak adik itu kalau bisa berakhlak yang baik kayak gitu. Berarti ya sekarang alhamdulillah baik-baik saja ya. Alhamdulillah baik-baik aja. Dan sama-sama saling mendukung gitu ya. Iya. Saling support, saling bantu lah ya, istilah seperti itu. Nah, berarti kan istri Pak Surya itu dinikahi setelah masuk Islam. Iya, setelah masuk Islam. Di Jogja ya orang. Di Jogja. Masuk kuliah tadi. Iya, baru 22 tahun berani nikah gitu. Saya tuh kalau misalkan ngebayangin saya umur segitu nikah, wah makan apa sih? Makan apa ini? Yang saya pikir itu karena Pak Surya itu kan berani gitu kan. Kalau bahasa kitanya gini, udah mualaf terus berani-beraninya lagi. Mau dikasih makan apa gitu kan. Tapi apa yang bikin berani waktu itu Pak? Sebenarnya pertama itu pemahaman agamanya hampir sama. Bahwa kita harus beragama dengan baik. Dan kita butuh agama itu. Yang kedua, pemahaman tentang hal-hal yang nggak boleh dilakukan antara pasangan belum nikah ini tahu kita. Sehingga untuk bisa menghalalkan itu ya nikah gitu. Itu yang mendorong. Dan itu yang membuat saya mencari akal bagaimana agar orang tua istri itu memahami. Akhirnya saya datangi tokoh agama di Jogja. Saya jelasin maksud saya. Kemudian tokoh itu memahami
Dan tokoh itu kemudian ngomong ke orang tuanya, faham, udah akhirnya boleh. Jadi semuanya ya dibicarakan gitu, difahamkan tentang agama itu. Dan itu sangat berarti bagi saya gitu, bahwa saya tetap ingin menegakkan agama itu dalam sendi-sendi pernikahan. Itu yang saya anggap ya alhamdulillah sampai saat itu nggak ada halangan yang berarti ya, nggak ada konflik, nggak ada apa. Iya. Tapi saya cukup tertarik sih ketika Pak Surya waktu itu kan baru kenal Islam, tetapi sudah mau mengamalkan benar-benar apa yang dilarang oleh Islam gitu kan, ya berupa tadi kayak pacaran gitu kan, sehingga Pak Surya memutuskan untuk udahlah nikah aja lah gitu. Ya waktu itu Islam saya sudah. Ya sudah Islam kan, sudah artinya Islam, kan baru ya. mengenal Islam, Ya, sudah Islam kan. Islam, ya. Sekarang kan banyak orang yang memang sudah kenal Islam, tetapi dia tuh kayak menutup mata dengan apa yang Allah bolehkan, apa yang Allah larang gitu kan, seperti itu. Mungkin itu yang saya katakan hidayah Allah yang Allah berikan sehingga saya dimudahkan dalam beragama. Barang siapa mencari Islam, Allah mudahkan sebenarnya kan. Tetapi kadang kita tidak peduli dengan itu. Ada aturan, jadi kayak harus dilanggar kayak gitu. Kalau ini ada aturan, ya saya cari bagaimana agar bisa mentaati aturan itu. Disuruh nggak boleh, tapi boleh kalau nikah ya nikah. Iya. Malah sekarang orang-orang sekarang tuh bilang begini, ya aturan ada itu untuk dilanggar. Astagfirullahaladzim. Aturan Islam ada untuk diikuti, pasti enak, pasti tenang. Oke. Kalau bahasa sayanya taat bahagia, maksiat sengsara. Tepat itu. Ya Pak, kalau untuk Yayasan Amma ini, kira-kira kalau yang sudah dibina oleh Yayasan Amma ini mualaf-mualaf sudah ada berapa Pak? Kalau catatan pembinaan kami memang tidak seperti yayasan karena yayasan itu jalannya secara alamiah, tidak ada catatan-catatan, tetapi ada yang masuk Islam ya kita syahadatkan dan kita catatkan, diminta dia untuk lapor ke KUA. Nah, kebanyakan yang masuk Islam kemudian dia pindah tempat, itu kan susah untuk bisa datang lagi. Nah, itu ya kita biarkan alamiah aja. Sebenarnya yang kita harapkan adalah kalau dia butuh, di sini ada saudaranya gitu. Tapi kalau dia sudah bisa mencari sendiri di kampungnya, di tempatnya yang jauh, ya silahkan. Nah, yang tadi itu adalah orang-orang yang tersisa. Artinya dia sudah pindah, ada yang di Depok, ada yang di tadi Jakarta Timur, jauh-jauh gitu kan. Dan mereka mau masih karena sebulan sekali menyempatkan ketemu orang tuanya lah, ketemu orang tua yang dulu mengislamkan, kemudian kita ya ngaji, mengingat kembali hal-hal yang harus dilakukan. Dan itu menjadikan sesuatu yang ya baik bagi teman-teman itu. Ya artinya memang Yayasan Amma ini sudah berdiri dari tahun 2000 kalau nggak salah. Tahun 2000 sampai 2024. Ya. Sudah 24 tahun ya. Tapi alamiah memang nggak ada dana dari luar, nggak berkembang punya aset kayak gitu. Ini sesuatu yang sebenarnya sih sebaiknya ada, cuma karena mengikuti kegiatan saya sebagai karyawan begitu sibuk, agak keteteran juga untuk pengajiannya ini. Artinya memang pembiayaan ini memang mayoritas dari pribadinya Pak? Iya, rata-rata dari saya, kemudian ada sumbangan dari teman kayak gitu. Itu yang menyebabkan kita bisa berkegiatan dari waktu ke waktu ini. Memang kan tempat-tempat seperti ini kan yang memang ya dibutuhkan sebenarnya Pak ya. Karena dibutuhkan apa ya, pengalaman Pak Surya itu kan tadi cerita, saya merasakan ketika setelah syahadat mau ngapain gitu ya Pak ya. Itu tuh. Jadi kan itu kan banyak orang yang, karena gini, banyak mualaf-mualaf yang saya wawancara itu desakan untuk kembalinya lagi tuh besar gitu. Betul, kan ke agamanya itu kan. Kalau dia nggak punya teman yang menahan atau memberikan informasi yang cukup akurat, yang kuat, menguatkan imannya, bisa balik gitu. Bahaya itu. Dan saya pikir
kebutuhan itu adalah di saat 1 tahun 2 tahun pada saat keislamannya. Makanya mu'alaf itu kan orang yang sedang dibujuk sebenarnya. Itu berhak untuk mendapatkan zakat. Zakat itu digunakan untuk membuat dia imannya tambah kuat. Dicarikan buku, dicarikan teman yang bisa memahami. Kalau dia mungkin kesulitan ekonomi dibantu. Kan mu'alaf itu bukan orang miskin, tetapi kok berhak untuk dapat zakat. Iya kan? Iya. Kenapa? Padahal fakir, miskin, mu'alaf. Iya. Kenapa? Ya karena sebenarnya dia mungkin ada yang miskin secara finansial, apalagi kalau dia diusir, kalau dia itu diputus pekerjaannya, itu perlu. Tapi ada juga mu'alaf yang mungkin kaya, tetapi kayaknya perlu diberikan semacam dorongan untuk dia itu belajar. Kenapa? 2 tahun itu masa dia mendapatkan sesuatu dari Islam, sumbangan dari teman-temannya. Ini menyambung rasa dia adalah bagian dari umat Islam gitu. Dan kemudian dia diajari. Nah, kalau yang mampu tentu dana itu nggak akan dimanfaatkan, dia kasihkan ke orang lain. Tetapi minimal ada orang yang peduli pada dia. Makanya mungkin di zaman Umar mu'alaf itu akhirnya tidak dapat zakat lagi karena memang tidak ada urgensinya gitu loh. Kalau dari segi ekonomi mungkin mereka mampu atau sama saja dengan kaum muslimin yang lain. Bahkan ada yang begitu syahadat dia jihad kan ada. Iya ada. Artinya sudah langsung ngebut dia. Masya Allah. Orangnya nggak labil. Nah sekarang ini memang tidak dapat teraplikasikan dengan baik. Lagi pula waktu dia masuk Islam sampai di rumah kan dia merasakan situasi yang adem ayem. Bagaimana kita menciptakan agar men-trigger dia itu tertantang untuk mengetahui Islam. Kemudian kita mendorong dia untuk kamu perlu belajar ini, kamu perlu belajar ini dan perlu mengamalkan ini. Dan itu siapa yang bisa melakukan itu? Teman. Makanya istilahnya itu kalau di zaman Nabi Muhammad SAW itu orang yang hijrah dari Mekah disebut muhajirin, orang yang tinggal di Madinah disebut ansor. Oleh Nabi dipersaudarakan ini. Iya. Nah saya ingin meniru itu, meniru agar orang-orang yang hijrah dari agama non-Muslim menjadi Islam itu adalah hijrah secara mental. Mungkin secara fisik tidak pindah tempat, tapi secara mental dia pindah. Itu aja menimbulkan banyak persoalan kan. Nah kemudian orang yang Islam sejak kecil atau mungkin Islamnya duluan itu yang nolong mereka. Nah ini kita persaudarakan begitu. Itu konsep yang diusung di Yayasan Amma. Ya memang sesederhana itu ya sebenarnya konsepnya ya. Tapi dampaknya besar loh. Ya alhamdulillah pengalaman saya akhirnya ada mu'alaf yang nikah dengan yang kita harapkan membina sekaligus jadi suaminya. Misalnya perempuan mu'alaf, ada laki-laki yang memang dia belum nikah, tertarik, ya udah daripada susah-susah kan, udah kita nikahkan. Masya Allah. Kemudian dia ada juga yang laki-laki Muslim menikah dengan wanita yang laki-laki mu'alaf dengan wanita yang muslimah. Itu kayaknya paling dekat untuk bisa menjadikan mereka saling bantu. Kalau yang tidak seperti itu ya berteman jadinya. Ada satu orang muslimah, dia kita minta tugaskan untuk mendampingi mu'alaf yang ini, yang perempuan ini. Atau ada satu muslim yang kita harapkan membimbing mu'alaf yang ini. Kemana? Ya mungkin dia diajaklah pengajian kemana, atau kalau piknik dia diajak, supaya apa? Kadang pada saat-saat awal mereka itu kan kehilangan kebiasaan nih. Kalau ada mu'alaf yang berasal dari agama Nasrani, tanggal 25 hari Natal itu kan biasanya ramai itu. Begitu dia masuk Islam kan sepi. Nah bagaimana di hari-hari seperti itu teman-teman Muslim membuat dia bahagia gitu loh. Dia tidak sedih gitu loh. Nah itu yang diharapkan muncul dari kegiatan-kegiatan pembinaan mu'alaf. Kalau ilmu sih orang Islam ini sudah banyak kan ilmu ya. Di mana-mana ada tempat pengajian, di mana-mana ada tempat yang bisa menimba ilmu. Tapi yang urusan-urusan non ilmu
di mana hatinya goncang, ada nggak teman yang menguatkan, di mana hatinya kesepian, ada nggak teman yang menemani, kayak gitu. Itu yang diharapkan ada di kegiatan pembinaan mu'alaf ini. Gitu ya. Jadi memang ada banyak unsur yang harus dipenuhi ya di dalam pembinaan mu'alaf itu ya. Supaya jiwanya jadi, kan tujuannya yang tadinya labil jadi tenang. Betul. Nah, begitu tenang diharapkan dia bisa berislam dengan baik gitu. Ya, mudah-mudahan Yayasan Amma ini bisa istiqomah sampai setelah Pak Surya tiada, masih ada yang melanjutkan. Amin, gitu ya. amin. Mudah-mudahan itu kan jadi amal jariahnya Pak Surya sama keluarga itu kan. Ya, saya doakan Pak Surya sama keluarga bisa terus diberikan kesehatan untuk bisa beribadah dengan tekun, amin, bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan semua santri-santri yang ada di Yayasan Mu'alaf ini bisa sukses ya Pak ya. Bisa bertambah lagi ilmunya. Terima kasih Pak Surya udah mau wawancara sama kita. Masya Allah. Baik sahabat wakaf, itu tadi Pak Surya yang memang alhamdulillah beliau masuk Islam tidak ada pertentangan dari orang tua, apalagi dari keluarga. Dan itu kalau Allah sudah memberikan kemudahan, karena Allah kan akan memberikan pertolongan sesuai dengan niat daripada si hambanya tersebut. Kalau niatnya untuk kebaikan, pasti Allah bantu. Tapi kalau niatnya untuk keburukan, hati-hati, karena Allah tidak bisa dibohongi. Baik, jika memang konten ini bermanfaat, silakan like, share, dan komen. Jangan lupa subscribe channel kami, yaitu Wakaf TV. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Telawit Kampung Pesantren ini terletak di Kecamatan Kendahe, kurang lebih dari pusat kota Tahuna 30 menit, di sebelah utara kota Tahuna. Dan 100% di Kampung Talawit ini Muslim. Sehingga itulah kenapa sampai dijadikan Talawit Kampung Pesantren, karena 100% Muslim. Setelah dijadikan Talawit ini kampung pesantren, minat anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu, mu'alaf-mu'alafah untuk mendalami Islam, dan salah satunya untuk mengetahui huruf hijaiyah lewat Iqra dan Uqran itu sangat meningkat. Sehingga sangat penting Al-Quran untuk diberikan kepada anak-anak dan juga bapak-bapak yang ada di Talawit kampung pesantren. Itu 1 bulan sudah ada 5 yang robek, karena memang anak-anak. Jadi entah karena semangatnya atau semangat bermainnya, jadi memang butuh dibantu Iqra dan juga Al-Quran karena dengan alasan tadi. Jadi harapan kami ke depan dari Badan Wakaf Al-Quran bisa memberikan Al-Quran kembali untuk taman pengajian di Talawit kampung pesantren.